Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan yang kedua ya, tentang episode pemeliharaan ternak kambing. Setelah kemarin kami menyampaikan tentang latar belakang dan pola serta target ternak kambing kami, yang kesempatan kedua kali ini kami ingin menceritakan tentang semacam prinsip yang harus diyakini oleh peternak dan mungkin juga petani juga ya. Jadi bahwasanya sesuai judul yang kami angkat kali ini, dilarang untuk berhitung secara matematis atau matematika atau berhitung secara kalkulator dalam kita beternak maupun bertani. Jadi dalam usaha ternak dan bertani, khususnya kali ini kami hanya mengangkat tentang ternak ya, contohnya ya. Itu kita bolehlah menghitung kemampuan finansial kita untuk alokasi ternak. Lalu kita hitung dengan tujuan kita beternak itu untuk apa. Jadi itu yang perlu ditanamkan dulu. Nah, lalu terkait perjalanan ternak, proses ternak, baik itu breeding, fattening, pengemukan sampai ke seleksi kambing perah, itu kita harusnya tidak usah terlalu menghitung secara matematis maupun atau kalkulator, karena yang namanya kita beternak itu sangat erat hubungannya dengan rezeki ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita berusaha semaksimal mungkin, baik dari mencari literatur tentang ternak, kandang, dan sebagainya. Artinya kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya sampai ke teknis kandang yang cukup mensupport untuk kegiatan breeding atau pengemukan atau ke kambing perah. Selain mencari ilmu sebanyak-banyaknya, yang kedua kita juga perlu mencari relasi atau silaturahmi dengan senior-senior tentang perawatan kambing, tentang pengelolaan manajemen kandang dan pakan. Nah, jadi kalau kita terlalu menghitung secara matematis teman-teman, atau secara terlalu menghitung itu yang terjadi nanti kalau meleset, kita jatuhnya akan stres. Kalau kita stres, kita tidak tenang, akan tentunya berimbas ke hewannya juga. Itu diyakini seperti itu. Jadi biar pembawaan kita itu terlalu tenang, ya cukup kita melakukan pemeliharaan itu semampu kita dan setenang mungkin. Maka dilarang untuk terlalu berhitung secara matematis atau angka dalam pemeliharaan hewan kambing. Nah, khusus dari Aksara Agro dan Farm, karena tujuan target kami itu merupakan kambing perah, ya kami hanya cukup menghitung secara akumulasi waktu bahwa untuk masa kehamilan kambing kira-kira 5-6 bulan. Nanti dari peranakan atau cempe betina membutuhkan waktu kurang lebih 1-1,5 tahun siap kawin, yang cukup dewasa lah. Nanti masa hamil dia 5 bulan, lalu laktasi pertama dari cempe peranakan silang antara kambing Jawa Randu dengan Anglo atau dengan dan Sapera. Jadi minimal itu butuh waktu 2 tahun untuk kita mulai melakukan perah hasil persilangan kambing perah ini. Dari situ setelah 2 tahun kita baru produksi susu kambing perah, lalu kita seleksi sesuai kemampuan kandang kita. Jadi strategi ini kita juga nanti akan aplikasikan, ada kandang bertumbuh sifatnya. Jadi kandang nanti kita buat lagi insya Allah untuk cempe jantan, karena itu untuk program fattening atau pengemukan. Lalu untuk cempe betina juga kita sendirikan, karena itu nanti untuk calon indukan perah. Nah, begitu pula nanti untuk yang kambing Jawa Randu 5 ini akan kita kawinkan lagi dengan Sapera setelah cukup waktu dari masa melahirkan.
Jadi kembali lagi ke pesan dari kami dan pengingat buat kami sendiri bahwasanya dalam beternak khususnya ini kambing, kami cukup harus berhitung dengan kemampuan kami sendiri. Artinya kami tidak boleh melebihi batas kemampuan kami, baik itu tenaga maupun kemampuan ekonomi. Karena kalau kita melebihi kemampuan melakukan ternak melebihi kemampuan kami, artinya kita terburu-buru nafsu, itu nantinya juga akan menjatuhkan diri kita sendiri. Jadi ya kita memang harus bersabar dalam menghadapi atau menuju proses ke seleksi kambing perah dari peranakan persilangan betina ras lokal Jawa Randu dengan jantan ras memang jenisnya perah. Nah, kalau itu tidak kita pegang teguh dari awal, nanti dalam perjalanan pasti kita akan tergoda dengan semuanya tergoda dengan kalkulator itu tadi. Kenapa ini kok belum menghasilkan, kenapa bahkan belum balik modal. Itu harusnya kita hindari dulu, karena yang namanya ternak ya kita memang harus istilahnya berpuasa agak lama, karena memang tujuannya itu kita ada breeding, ada penggemukan sampai ke seleksi indukan untuk perah. Nah, mungkin ini video ini kami share karena kami sebagai pemula juga perlu mendokumentasikan ini buat kami sendiri. Sangat bermanfaat buat kami nantinya, menjadi reminder buat kami sendiri, barangkali buat teman-teman yang lain yang akan memulai ternak kambing khususnya. Bahkan dilihat dari jenis kandang pun kami hanya menggunakan kayu akasia, lalu dindingnya dengan bambu, bahkan lantai itu juga kami dengan bambu atau kita bambu wulung gitu. Tapi setidaknya itu cukup kuat. Nah, lalu untuk tempat makan ya seperti ini. Jadi kami cukup cukup tahu posisi kami, seberapa batas kami sesuai batas kemampuan kami. Nah, mungkin itu tips dari kami bahwa dalam beternak itu dilarang atau jauhkan dari selalu menghitung matematis atau selalu menghitung dengan kalkulator kapan kita balik modal, kapan kita untung. Jadi kita harus memang perlahan tapi tetap ikuti target pola yang sudah ditetapkan di awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.